bersama saya Stefani, Putri Nisa Hida dengan NIM 2423713049 dari kelas 3 PJJP. Di sini saya akan menjelaskan tentang total station dalam ruang lingkup poligon tertutup. Apa itu total station? Total station atau TS adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak dan sudut secara otomatis dalam survei atau pemetaan. Alat ini menggabungkan kemampuan teodolit mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan teknologi pengukur jarak elektronik (EDM) dalam satu perangkat sehingga hasil pengukuran bisa langsung diperoleh dengan cepat dan akurat. Dengan total station, surveyor dapat mengukur posisi titik atau koordinat di lapangan, kemiringan, dan jarak antar titik dengan lebih mudah dan efisien dibandingkan alat ukur manual. Data hasil pengukuran langsung disimpan secara digital sehingga bisa diolah ke komputer untuk membuat peta atau rencana konstruksi. Pada praktikum total station kami menggunakan alat bermerek CAC-NAV. Alat ini memiliki kelebihan yaitu saat melakukan centering dilakukan dengan bantuan laser plumette yang secara otomatis menyala saat total station diaktifkan sehingga menggunakan penyetelan posisi alat agar lebih pas di titik yang ditentukan. Kelebihan yang dimiliki ini sangat memudahkan pengukuran di lapangan. Alat-alat yang digunakan selama pengukuran. Yang pertama ada total station, yang kedua ada prisma, yang ketiga ada statif, yang keempat ada trafficon, yang kelima ada palu dan paku, yang keenam ada meter tangan, yang ketujuh ada payung, yang kedelapan ada papan alas, yang kesembilan ada spidol, dan yang kesepuluh ada stick prisma. Langkah-langkah pengukuran. Langkah pertama, kita melakukan survei lokasi dan penggambaran sketsa. Saat melakukan survei lokasi, kita melakukan langkah-langkah pengukuran. Langkah pertama, kita melakukan survei lokasi dan penggambaran sketsa. Saat melakukan survei lokasi, kita menentukan di mana titik-titik patok pada lokasi pengukuran dan menandai titik patok dengan paku dan menggambar sketsa berupa gambar gedung dan titik patok yang sudah ditandai. Langkah kedua, dirikan alat pada patok 1. Langkah ketiga, mencari titik koordinat patok 1 dengan menggunakan alat GPS. Langkah keempat, mengukur tinggi alat. Langkah kelima, hidupkan alat, centering, dan datarkan alat. Lalu, membidik backside, yaitu PK, dan mencatat sudut HR-nya sebagai asimut awal. Selanjutnya, membuat file baru dengan menekan tombol menu dan menekan angka 1 untuk perintah data collect, lalu memberi nama pada file dan menekan tombol F4 untuk perintah enter. Selanjutnya, mengisi data tempat alat berdiri atau occupy point dengan cara menekan angka 1 pada alat untuk masuk ke menu OCC PT Input untuk memasukkan data tempat alat berdiri berupa nama titik, kode titik, koordinat, dan tinggi alat, dan memilih yes atau F4 untuk set BS. Selanjutnya, mengisi data backside dengan cara menekan tombol 2 pada alat untuk masuk ke menu backside, pilih 2 untuk BS angle, dan memasukkan data asimut yang sudah dicatat tadi, lalu masukkan tinggi prisma pada backside. Selanjutnya, membidik bacaan depan dan bacaan samping dengan cara menekan tombol 3 pada alat untuk masuk ke menu FF atau SS dan menginput data titik yang mau diukur berupa nama titik, kode titik, dan tinggi reflektor atau prisma pada titik yang diukur. Setelah semua titik yang bisa diukur pada patok 1 telah diukur, matikan alat dan pindahkan posisi alat pada titik patok 2. Hidupkan alat, centering, dan datarkan alat. Selanjutnya, mengisi data tempat alat berdiri atau occupy point dengan cara masuk ke dalam file yang telah dibuat tadi, lalu menekan angka 1 pada alat untuk masuk ke menu OCC P-Input dengan menekan F2 untuk list, lalu mencari data patok 2 yang telah diukur dan mengubah tinggi alat pada patok 2. Selanjutnya, mengisi data backside dengan cara menekan tombol 2 pada alat untuk masuk ke menu backside,
Pilih 1 untuk BS Code dan menekan F2 untuk list dan mencari data patok 1. Setelah itu, bidik reflektor atau prisma pada titik 1 dan masukkan tinggi reflektor atau prisma. Selanjutnya, membidik bacaan samping dan bacaan depan dengan cara menekan tombol 3 pada alat untuk masuk ke menu FFSS dan menginput data titik yang mau diukur berupa nama titik, kode titik, dan tinggi titik reflektor atau prisma pada titik yang diukur. Setelah semua titik yang bisa diukur pada patok 2 telah diukur, matikan alat dan pindahkan posisi alat pada patok 3 dan ulangi langkah yang sama pada saat posisi alat berada pada patok 2 sampai pada patok terakhir. Sekian penjelasan saya tentang total station dan cara pengoperasiannya. Langkah selanjutnya, kita memasukkan data ke Excel. Di sini datanya sudah saya masukkan. Data ini didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan, datanya difoto lalu diinput ke Excel. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita copy datanya, lalu kita buat new text document. Kita pergi ke dokumen, kita buat new text document, lalu kita paste datanya, lalu kita Ctrl S untuk meng-save datanya. Selanjutnya, kita memplotnya ke Civil 3D. Kita buka Civil 3D, klik New, lalu pilih menu Insert, klik Point from File, klik tanda tambah, lalu masukkan new text document yang sudah kita buat tadi. Lalu klik PNZD, lalu klik OK. Di sini datanya belum muncul. Untuk memunculkan datanya, kita masukkan rumus ZE, lalu Enter. Di sini datanya sudah muncul, tapi detail-detailnya belum ada. Untuk memunculkan detailnya, kita Ctrl A, lalu klik Point Group Properties. Di Point Label Style, kita rubah menjadi Description Only, lalu klik OK. Di sini kita bisa merubah skalanya. Selanjutnya, kita menghubungkan detail-detailnya. Kita masukkan rumus L, lalu kita hubungkan detail-detailnya. Selanjutnya, kita buat gambarnya menjadi PDF. Di bawah sini, model, kita klik kanan, lalu pilih From Template, pilih Mapbook Templates, lalu kita scroll sampai ISO A3. Kita pilih ISO A3 Classic, lalu klik OK. Di sini sudah muncul di bawah, kita klik. Untuk memunculkan gambarnya, kita masukkan rumus Viewport. Lalu klik OK. Kita tarik dari ujung atas ke ujung bawah. Untuk membuat gambarnya ke PDF, kita masukkan rumus plot. Lalu kita pilih DWG to PDF. Lalu sini kita bisa merubah namanya. Bagian besar AI itu overrated. Jawabannya sering. Lalu kita bisa memilih tempat di mana kita mau meng-save-nya. Di sini datanya sudah disimpan dalam bentuk PDF. Sekian tutorial pengoperasian Total Station, memasukkan data ke Excel, lalu memplotnya ke Civil 3D. Sekian dan terima kasih.